Setelah penangkapan Aziz Syamsuddin oleh Ketua KPK membungkam kokot novel DKEK. Ditulis oleh Niha Alif di sewot.com. Perseteruan pegawai KPK yang tak lolos tes TWK semakin memanas. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng novel Chess mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedas ke Jokowi dampak terdepaknya novel dari BEMSI. Kami dan PKS bisa jadi senjata terakhir mereka. Meski begitu nyali Firly tak surut sedikit pun. Ia semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu novel di ibu kota. Kerennya lagi, Firly juga tak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu. Penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka membuktikan integritas seorang Firly Bahuri yang tak perlu diragukan lagi. Ocehan geng novel dan cecunguknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telak terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya Firly hidup di era Jokowi di mana keberaniannya melibas dedemit negara tanpa ada gangguan kepadanya. Coba jika ia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat, tanggal 24 September tahun 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Menurut Firly, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Syamsuddin. Kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus tahun 2020, Aziz Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin 47, SRP, dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Aliza Gunado, AG, yang tengah dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Menurut Firly, Maskur Husain kemudian menyampaikan kepada Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stepanus Robin 47 juga menyampaikan langsung kepada Aziz Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan, untuk teknis pemberian uang dari Aziz Syamsuddin dilakukan melalui transfer rekening bank. Dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Husain. Selanjutnya, Stepanus Robin 47 menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Syamsuddin. Ia menegaskan, KPK tidak pernah pandang bulu alam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap, penangkapan terhadap Aziz Syamsuddin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen saling mengesahkan antara Firly Bahuri dan Aziz Syamsuddin. Namun bedanya, Firly menyampaikan kabar tak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu tanggal 25 September tahun 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat tanggal 13 September tahun 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3
juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT receh dan bermain pencitraan lewat media kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya sukses membuat nyali gembong yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi ciut nyali. Termasuk sepupunya yang kini ketar-ketir kalau-kalau akan menyusul jadi tersangka. Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat. Kalau korupsi apalagi orang semacam Anies yang tak berhubungan sama sekali. Justru keberadaan novel DKEK yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam novel DKEK yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul. Berisik soal bansos, tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhirnya masa kejayaan novel DKEK sirna sudah. Firly yang dulu ditolak, kini berbalik. Menolak ia berada di KPK. Firly adalah tipe petarung sejati yang tak akan mundur digertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK kini menemui titik ujung. Karena hidup ibarat roda berputar. Ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir golongan. Di saat negara ini terus mendapat apresiasi luar biasa dari luar negeri, harusnya tak menyisahkan apresiasi pada KPK. Tentunya Firly adalah yang sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-ulan kita tunggu aksinya membenahi marwah KPK setelah sukses menyingkirkan para begundalnya. Kemarin Aziz Syamsuddin diberi rompi orange. Besok bisa jadi orang kesayangan novel juga ikut memakainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.